Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, meneruskan kemarin yang kita membahas tentang rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Dan kemarin sudah kita mulai dari rumah adat dari Provinsi Aceh. Sekarang kita selanjutnya akan membahas rumah adat dari Sumatera Utara. Sebelum memulai video ini, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian yang aku sampaikan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, langsung aja mari kita mengenal rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Sumatera Utara yang biasa disebut dengan rumah adat Batak yang merupakan rumah tradisional suku Batak yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Nah, kenapa kok disebut rumah Batak? Karena rumah Batak sendiri merupakan rumah tradisional dari suku Batak yang mereka mendiami di Sumatera Utara. Ada 3 ciri khas dari rumah Batak, yaitu ciri khas yang pertama bisa dilihat dari bentuk dan strukturnya. Rumah adat Batak sendiri memiliki struktur yang unik dengan bentuk yang kuat, terdiri dari tiang-tiang yang kokoh dan atap-atap yang melengkung. Yang kedua, ciri khas dari rumah Batak sendiri bisa dilihat dari ukiran dan ornamentasi bangunannya. Rumah adat Batak sendiri dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan ornamentasi yang khas, seperti motif bunga, daun, dan hewan. Ciri khas yang ketiga kita bisa lihat dari warnanya. Rumah adat Batak sendiri memiliki warna yang cerah dan mencolok seperti warna merah, kuning, hijau. Rumah adat Batak sendiri juga memiliki keunikan-keunikan tersendiri loh. Ada beberapa hal keunikan dari rumah Batak. Yang pertama bisa dilihat dari orientasinya, yaitu menghadap ke arah utara atau arah selatan. Kedua arah tersebut dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai simbol keberuntungan dan keselamatan. Keunikan yang kedua kita bisa lihat dari tiang-tiangnya. Tiang-tiang dari rumah adat Batak memiliki tiang yang kokoh dan kuat, yang mereka percaya bisa melindungi pemilik rumah serta menopang berat rumah. Keunikan yang ketiga kita bisa lihat dari atapnya. Atap rumah adat Batak berbentuk melengkung yang pastinya unik, yang dipercaya oleh penghuninya untuk melindungi dari hujan dan panas, seperti mungkin untuk melindungi dari berbagai ancaman, berbagai musim, seperti itu. Ada 3 jenis rumah adat Batak, yaitu rumah adat Batak Toba, rumah adat Batak Karo, dan rumah adat Batak Simalungun. Rumah adat Batak Toba sendiri berasal dari wilayah Toba yang memiliki ciri khas dengan ukiran-ukiran yang indah dan ornamentasi yang khas. Yang kedua, rumah adat Batak Karo yang berasal dari wilayah Karo yang memiliki ciri khas bentuk yang unik dan struktur yang kuat. Yang terakhir, rumah Batak Simalungun yang berasal dari wilayah Simalungun yang memiliki ciri khas ukiran-ukiran yang indah dan ornamentasi khas masyarakat Batak. Rumah Batak memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Berikut beberapa sejarah panjang rumah adat Batak. Periode awal atau pada abad ke-13, rumah adat Batak dibangun oleh suku Batak yang mendiami wilayah Sumatera Utara, khususnya pada sekitaran Danau Toba. Awalnya, rumah adat Batak sendiri dibangun dengan bahan-bahan yang sederhana seperti kayu, batu, dan atap jerami. Pada periode kolonial sekitar abad 16 sampai abad ke-19, pada masa itu, rumah adat Batak sudah mulai dipengaruhi oleh arsitektur Eropa, terutama pada penggunaan bahan-bahan bangunan seperti kayu yang kuat dan atap-atap seng. Pada masa itu, rumah ini mulai dibangun dengan struktur-struktur yang kompleks dan ukiran-ukiran yang lebih intrik. Pada periode kemerdekaan sekitar abad ke-20, setelah kemerdekaan Indonesia, rumah adat Batak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari mulai arsitektur dan desain. Pada masa itu juga rumah-rumah ini mulai dibangun dengan bahan-bahan yang modern seperti beton dan baja. Tetapi mereka juga tidak melupakan struktur ciri khas tradisionalnya. Dan pada periode modern sekitar abad ke-21, rumah-rumah ini sudah dibangun dengan modern dan sangat inovatif, tetapi mereka juga tidak pernah merupakan ciri khas tradisional dari rumah tersebut.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan rumah adat Batak. Yang pertama adalah pengaruh agama. Pengaruh agama Kristen dan Islam mempengaruhi arsitektur dalam pembentukan rumah Batak. Yang kedua, pengaruh kolonial. Pengaruh kolonial mempengaruhi bahan-bahan dalam pembuatan rumah Batak. Yang ketiga, pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi juga sangat berpengaruh dalam pembangunan rumah Batak. Yang keempat, adalah perkembangan teknologi. Dengan teknologi sekarang yang sangat berkembang juga mempengaruhi dalam desain dari rumah Batak sendiri. Tapi mereka tidak lupa dalam mempertahankan ciri khas tradisionalnya. Adapun 3 bagian dari rumah Batak, yaitu rumah induk, rumah tengah, dan rumah samping. Rumah induk atau biasa disebut rumah besar difungsikan sebagai tempat untuk tempat tinggal keluarga. Rumah tengah atau rumah kecil biasa digunakan untuk tempat tidur atau sebagai ruang keluarga. Yang terakhir adalah rumah samping atau biasa disebut rumah dapur yang digunakan sebagai tempat memasak. Rumah tersebut juga difungsikan sebagai tempat tinggal, tempat upacara, dan simbol status sosial. Nah, oke teman-teman, berikut kita sudah mengenal rumah adat Batak atau rumah adat dari Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi aku mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata pengucapan dalam video ini. Dan kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.